Dia duduk tepat di sebelah Anda di sofa, memainkan ponselnya, menertawakan sesuatu yang tidak akan pernah Anda lihat. Anda mengira dia sedang menonton TikTok atau mengirim pesan kepada saudara perempuannya, tetapi terjadilah percakapan yang bisa membuat darah Anda membeku. Seorang rekan kerja pria yang hanya seorang teman, seorang mantan yang menghubungi secara acak, seorang pelatih kebugaran yang bersikap profesional, dan sementara Anda menonton pertandingan dengan penuh kepercayaan, dia sedang melakukan kelas master dalam pengkhianatan yang tidak akan Anda sadari hingga terlambat. Pengkhianatan yang paling menghancurkan tidak dimulai di kamar hotel. Mereka memulainya di rangkaian pesan yang tidak akan pernah Anda baca. Anda menganggap pengkhianatan tampak seperti lipstik di kerah dan ketidakhadiran yang tidak dapat dijelaskan. Saudaraku, Anda hidup di tahun 1985. Pengkhianatan modern tidak terlihat, ini adalah pengkhianatan digital dan psikologis. Dia tidak menyelinap keluar. Dia mengundurkan diri secara emosional sementara tubuhnya tetap diam. Dia tidak berbohong tentang di mana dia berada. Dia berbohong tentang kemana pikirannya pergi. Wanita yang tidur denganmu telah membagi pikiran terdalamnya dengan pria lain dan kamu tidak tahu apa-apa karena pengkhianatannya tidak meninggalkan bukti yang kamu tahu cara menemukannya. Inilah yang pria menolak untuk pahami. Wanita tidak akan mengkhianati Anda secara tiba-tiba. Mereka mengkhianati Anda secara bertahap dalam 1000 cara kecil yang secara individual tidak berarti apa-apa, tetapi secara kolektif berarti segalanya. Setiap pengkhianatan begitu kecil hingga Anda akan merasa gila jika mengungkapkannya. Namun, jika kita hitung selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, kita akan menyadari dia sudah pergi jauh sebelum benar-benar pergi. Pengkhianatan fisik yang Anda takutkan hanyalah bab terakhir dari buku yang telah ditulisnya selama bertahun-tahun. Biarkan aku ceritakan sesuatu yang akan menghantuimu. Setiap wanita yang pernah bersamamu mungkin telah mengkhianati kesetiaanmu dengan cara yang tak pernah kau duga. Bukan berarti curang secara fisik, tetapi lebih parah lagi. Pengkhianatan emosional, pengkhianatan mental, jenis pengkhianatan yang terjadi dalam percakapan yang tidak kamu ikuti, dalam pikiran yang tidak pernah dia bagikan, dalam hubungan yang dia bangun saat kamu tidur nyenyak sambil percaya bahwa dia milikmu. Dia memberikan sebagian dirinya kepada laki-laki lain yang seharusnya menjadi milikmu dan kamu berterima kasih padanya atas kesetiaannya karena dia pulang ke rumah setiap malam. Anda lihat pria dan wanita mendefinisikan kesetiaan secara sangat berbeda. Kamu pikir kesetiaan berarti tidak tidur dengan orang lain. Dia pikir itu hanya monogami. Baginya, kesetiaan bersifat emosional hingga tidak lagi. Dan dia dapat membenarkan pengkhianatan emosional apapun karena tidak ada hal fisik yang terjadi. Dia bisa berselingkuh secara emosional, membagi rahasia terdalamnya dengan pria lain, berfantasi tentang hidup tanpamu, namun tetap menatap matamu dan berkata bahwa dia benar-benar setia. Dalam pikirannya, dia belum melewati batas. Dia hanya berjalan mendekatinya, menguji seberapa dekat dia bisa mendekat tanpa secara teknis melangkahinya. Wanita modern telah menguasai seni kesetiaan teknis. Dia setia secara fisik, namun secara emosional tidak setia. Secara teknis dia milikmu, tetapi secara mental dia menjadi bagian perhatian kolektif setiap pria yang memvalidasinya. Dia tetap melangkahkan satu kakinya dalam hubungan Anda, sementara kaki yang lain menguji seberapa kokoh landasan di tempat lain. Dan bagian yang menakutkannya, dia bahkan tidak berpikir bahwa dirinya melakukan kesalahan apapun. Pikirkan tentang teman-teman prianya sejenak. Cowok di kantor yang dia kirimi pesan tentang hal-hal pekerjaan yang entah bagaimana selalu menjadi hal pribadi. Teman lama kuliah yang mengomentari semua fotonya. Tetangga yang sedang mengalami perceraian dan membutuhkan seseorang untuk diajak bicara. Anda mempercayainya karena dia menceritakannya kepada Anda, bukan? Dia bersikap transparan. Namun, transparansi adalah penyamaran terbesar untuk pengkhianatan. Dia menyebutkannya secukupnya agar Anda tidak dapat menuduhnya menyembunyikan apapun, tetapi tidak cukup agar Anda memahami dinamika sebenarnya. Inilah yang sebenarnya terjadi dalam persahabatan yang polos itu. Dia sedang mencari pengganti. Setiap teman pria adalah rencana cadangan yang potensial. Dia belum secara aktif mencoba menggantikan Anda, tetapi dia tetap menyediakan pilihan-pilihannya, memelihara koneksi yang dapat menjadi sesuatu yang lebih jika diperlukan. Dia berbagi masalahnya secukupnya dengan mereka untuk menciptakan keintiman. Tertawa secukupnya pada lelucon mereka untuk membuat mereka tetap tertarik. Merespons pesan mereka dengan cukup cepat untuk menjaga koneksi. Itu bukan kecurangan.
Ini diversifikasi portofolio. Anda ingin tahu kapan pengkhianatan benar-benar dimulai? Saat dia mulai berbicara tentangmu pada lelaki lain, bukan pacar lelaki. Saat dia menceritakan masalah hubunganmu kepada pria lain, dia mengajak pria itu untuk bersaing denganmu. Dia memberinya buku petunjuk untuk kelemahanmu. Pacarku tidak pernah mendengarkan. Terjemahan, saya butuh seseorang yang memperhatikan. Suamiku bekerja terlalu banyak. Terjemahan, saya kesepian dan tersedia untuk koneksi emosional. Kita sedang melalui masa sulit. Terjemahan, pintunya terbuka sedikit, dorong dengan lembut, dan orang-orang ini mereka bukan teman. Mereka adalah serigala berbulu domba yang menunggu dengan sabar kesempatannya. Mereka mendengarkan keluhannya tentang Anda, menawarkan kenyamanan, setuju bahwa Anda tidak cukup menghargainya. Mereka memposisikan diri mereka sebagai segala sesuatu yang bukan dirimu. Memahami di mana Anda terganggu, tersedia saat Anda sibuk, emosional saat Anda logis. Mereka memainkan permainan jangka panjang dan dia terlalu naif untuk melihatnya atau terlalu tersanjung untuk menghentikannya. Namun, inilah bagian yang parah. Dia tahu persis apa yang dia lakukan. Wanita tidak bodoh dalam hal perhatian pria. Mereka tahu kapan seorang pria tertarik. Mereka tahu bila persahabatan memiliki makna tersembunyi. Mereka tahu kapan pembicaraan melewati batas. Namun mereka tetap melanjutkannya karena perhatian itu terasa menyenangkan. Validasinya bikin ketagihan. Konfirmasi bahwa mereka masih memiliki pilihan sungguh memabukkan. Jadi, mereka mempertahankan persahabatan ini yang sebenarnya hanyalah polis asuransi emosional terhadap kegagalan hubungan Anda. Perhatikan bagaimana dia bertindak saat mendapat pesan teks. Apakah dia sedikit memiringkan ponselnya? Apakah dia tersenyum ke layar lalu cepat-cepat menetralkan wajahnya saat Anda melihat? Apakah dia mengetik lebih dari yang diperlukan untuk respon sederhana? Pengkhianatan mikro ini terjadi 50 kali sehari. Masing-masing dari mereka memilih privasi daripada transparansi, memilih mereka daripada Anda, memilih sensasi komunikasi rahasia daripada keamanan kemitraan terbuka. Tempat kerja adalah tempat di mana sebagian besar loyalitas mati. 8 jam sehari, 5 hari seminggu, dia menghabiskan lebih banyak waktu terjaga dengan rekan kerja pria daripada dengan Anda. Mereka melihatnya berpakaian rapi, profesional dalam penampilan terbaiknya. Anda melihatnya lelah, stres pada kondisi terburuknya. Mereka mengerti leluconnya, memahami rasa frustrasinya dalam bekerja, dan berbagi pengalaman sehari-harinya. Anda mendapatkan energi yang tersisa setelah hari sebenarnya selesai. Dan perlahan-lahan secara diam-diam terbentuklah hubungan emosional yang tidak ada hubungannya dengan Anda. Selalu ada satu rekan kerja. Anda tahu yang itu. Dia menyebutnya terlalu sering. Cerita-cerita dari tempat kerja selalu melibatkan dia. Dia mengetahui detail tentang kehidupannya yang tampaknya tidak perlu untuk hubungan kerja. Perceraiannya, pertandingan sepak bola anak-anaknya, pesanan kopi kesukaannya, dan dia pun berbagi berbagai detailnya. Pertengkaranmu, kelemahanmu, kehidupan intimmu menjadi perbincangan di ruang istirahat. Dia membangun keintiman dengan pria lain menggunakan rincian pribadi hubungan Anda sebagai mata uang. Media sosial adalah pembunuh diam-diam terhadap kesetiaan. Setiap foto yang diunggahnya menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum lelaki. Setiap cerita yang dibagikannya merupakan undangan untuk terhubung dan dia mengetahuinya. Swafoto saat berolahraga yang tidak ditujukan kepada teman-teman wanitanya, yang menunjukkan rasa frustrasi, yang merupakan umpan untuk kenyamanan maskulin. Secara teknis dia tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi dia menciptakan peluang untuk pengkhianatan, mempertahankan jaringan alternatif potensial, menjaga nilai pasarnya tetap terlihat, sementara seharusnya tidak berada di pasar. Lihatlah DM-nya suatu saat nanti. Sebenarnya jangan lakukan itu karena apa yang akan Anda temukan akan menghancurkan Anda. Percakapan dengan pria yang dimulai secara profesional tetapi mengarah ke pribadi. Mantan kekasih mampir hanya untuk menyapa. Orang-orang acak melepaskan tembakan yang tidak langsung diblokir olehnya. Dia mungkin tidak menanggapi dengan tidak tepat, tetapi dia membacanya. Dia membiarkannya menumpuk. Dia membiarkan pintu-pintu ini terbuka sedikit. Kemungkinan-kemungkinan ini hidup, pengkhianatan ini dalam bentuk potensial. Pengkhianatan yang paling berbahaya adalah perbandingan. Dia terus-menerus mengukurmu dengan pria lain, nyata maupun khayalan. Suami temannya yang membelikan liburan kejutan,
rekan kerjanya yang mengingat setiap detail yang ia bagikan, pria-pria fiktif dalam buku dan acara TV-nya yang tidak pernah melupakan hari jadi. Anda tidak berkompetisi dengan pria sejati lainnya. Anda bersaing dengan fantasi gabungan tentang kesempurnaan laki-laki yang telah ia susun dalam benaknya. Dan Anda kalah dalam permainan yang bahkan Anda tidak tahu sedang Anda mainkan. Dia mengkhianati kesetiaanmu setiap kali dia membahas kehidupan seksmu dengan teman-temannya. Saat-saat intim yang Anda pikir bersifat pribadi. Topik diskusi kelompok mereka, penampilan Anda, ukuran Anda, teknik Anda, semuanya menjadi bahan percakapan saat malam minum anggur. Teman-temannya tahu lebih banyak tentang kamar tidurmu daripada kamu tahu tentang kamar tidur mereka. Dan yang lebih buruknya, dia mendapatkan nasihat dari wanita yang mungkin menyabotase hubungan Anda karena kesengsaraan suka ditemani. Teman wanita atau kaki tangan pengkhianatan. Mereka saling menutupi secara otomatis. Malam para gadis. Itu bukan teman olahraga yang tidak ada. Konferensi kerja yang berakhir lebih awal. Para wanita memiliki perjanjian tak terucap untuk melindungi rahasia masing-masing, untuk memberikan alibi, untuk tidak mengkhianati persaudaraan, bahkan jika itu berarti mengkhianati Anda. Teman-teman wanita Anda akan membantunya menyembunyikan perselingkuhan emosional, menutupi perilaku yang tidak pantas, dan mendorongnya untuk mengeksplorasi pilihan-pilihannya sambil tersenyum di depan Anda di pesta makan malam. Tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi di malam-malam para gadis itu? Mereka tidak hanya minum anggur dan mengeluh tentang suami. Mereka saling menunjukkan aplikasi kencan meski hanya untuk bersenang-senang. Mereka menganalisis teks dari teman-teman pria, membantu menyusun tanggapan yang mempertahankan minat tanpa melewati batas yang jelas. Mereka berbagi cerita tentang godaan, menormalkan gagasan rencana cadangan, membuat pengkhianatan tampak seperti pemberdayaan. Setiap kesatria gadis adalah kelas master dalam cara berkhianat sambil mempertahankan penyangkalan yang masuk akal. Perselingkuhan emosional merupakan bentuk pengkhianatan yang dipilih wanita modern karena dapat dipertahankan. Kami hanya berteman, tidak terjadi apa-apa. Anda pencemburu dan suka mengontrol. Dia membuat Anda berpikir Anda gila karena menyadari hal yang jelas. Sementara itu dia berbagi pikiran terdalamnya dengan pria lain. Harapannya, mimpinya, ketakutannya, semuanya diberikan kepada seseorang yang bukan dirimu. Dia sedang membangun keintiman emosional yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi hubungan kalian. Dan saat Anda menghadapinya, Anda adalah orang jahat. Inilah kebenaran yang akan mengacau pikiran Anda. Dia mungkin lebih jujur dengan pasangan selingkuhannya yang emosional daripada dengan Anda. Bersamanya, dia bisa menjadi rentan tanpa konsekuensi. Bagikan keraguannya tanpa memulai pertengkaran. Mengungkapkan ketidakpuasannya tanpa menyakiti perasaan. Dia mendapatkan versi autentik dari pemikirannya, sementara Anda mendapatkan versi yang diedit yang dirancang untuk menjaga perdamaian. Dia tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan tentang pernikahanmu. Sementara Anda hidup dalam ketidaktahuan yang dijaga dengan hati-hati saat dia menciptakan rahasia apapun dari Anda, kesetiaan Anda pun mati. Itu bisa saja akun email yang berbeda, rangkaian teks yang dihapus, kebohongan tentang di mana dia berada, bahkan jika di mana dia sebenarnya tampak tidak bersalah. Karena rahasia membutuhkan energi untuk dipertahankan, dan energi itu menciptakan jarak. Setiap rahasia ibarat batu bata di dinding antara kalian. Pada saat Anda melihat tembok itu terlalu tinggi untuk didaki. Teknologi modern membuat pengkhianatan menjadi mudah. Dia bisa saja berselingkuh secara emosional selama jam istirahat makan siang. Membangun koneksi dengan seseorang di belahan dunia lain sambil duduk di sebelah Anda. Berbagi percakapan intim yang menghilang dalam dunia digital tanpa meninggalkan jejak. Ponsel yang sama yang Anda belikan untuknya demi keamanan telah menjadi alatnya untuk koneksi rahasia. Laptop yang Anda gunakan bersama berisi folder-folder kemungkinan yang tersembunyi. Tablet di meja samping tempat tidurnya adalah jendela ke dunia yang tidak menyertakan Anda. Anda ingin tahu saat yang tepat ketika dia mulai mengkhianati Anda. Itulah saatnya dia mulai mengubah dirinya sendiri untuk pria lain. Ketika dia mengambil 3 foto untuk mendapatkan sudut yang tepat sebelum mempostingnya. Saat dia memikirkan bagaimana rekan kerja prianya akan bereaksi terhadap ceritanya. Ketika dia berpakaian berbeda pada hari-hari, dia tahu dia akan melihatnya. Saat dia menyimpan hal-hal lucu untuk dibagikan dengannya nanti. Dia tampil untuk penonton yang bukan Anda. Mencari validasi dari sumber yang seharusnya tidak penting. Kecanduan validasi itu nyata dan menghancurkan loyalitas di mana-mana.
Setiap suka, setiap komentar, setiap reaksi memenuhi kebutuhan yang tidak akan pernah bisa Anda penuhi sendirian. Anda seorang pria dengan satu pendapat, tetapi Instagram memberinya ratusan pendapat. Pesan langsung dari orang asing yang menyebutnya cantik berbeda dengan pujian Anda yang ke-1000. Perhatian dari pria yang tidak perlu memujinya lebih berbobot daripada penghargaan yang wajib Anda berikan. Dia tidak mengkhianatimu demi satu pria. Dia mengkhianatimu demi potensi perhatian semua pria. Inilah yang benar-benar membunuhku. Dia akan mengkhianati kesetiaanmu sambil menuntut kesetiaan penuh darimu. Dia akan punya 20 rencana cadangan, sementara dia mengharapkan Anda tidak punya satu pun. Dia akan mempertahankan pertemanan yang tidak pantas sambil memeriksa ponsel Anda. Dia akan membagi rahasiamu dengan semua orang sambil menuntutmu untuk menjaga kesuciannya. Kemunafikannya sungguh mengejutkan, tetapi dalam pikirannya, hal itu dibenarkan karena pengkhianatannya tidak berarti apa-apa karena tidak ada hal fisik yang terjadi. Wanita telah menguasai seni pra-pengkhianatan. Mereka meletakkan dasar berbulan-bulan sebelumnya, membangun koneksi yang dapat menjadi sesuatu, menjaga persahabatan yang dapat berkembang lebih jauh, menjaga opsi terbuka yang dapat diaktifkan. Itu bukan pengkhianatan aktif, itu persiapan pasif. Dia tidak berencana untuk pergi, tetapi dia memastikan dia bisa pergi. Dia tidak mencoba berbuat curang, tetapi dia memastikan dia punya pilihan jika dia mau. Pengkhianatan reputasi sangatlah kejam. Dia akan menggambarkan Anda sebagai penjahat untuk membenarkan jarak emosionalnya. Setiap pertarungan menjadi cerita tentang ketidakmampuanmu. Setiap kesalahan menjadi bukti kegagalan Anda. Dia sedang membangun kasus melawan Anda di pengadilan opini publik, mengumpulkan saksi-saksi atas dugaan kejahatan Anda, menciptakan narasi di mana pengkhianatannya pada akhirnya tampak dibenarkan, bahkan mulia. Pada saat dia benar-benar mengkhianatimu, semua orang sudah berpikir kamu pantas mendapatkannya. Tahukah kamu apa yang gila? Dia akan mengkhianati kesetiaanmu meski sebenarnya dia yakin bahwa dia adalah pasangan yang baik. Dalam pikirannya dia setia karena dia belum tidur dengan siapapun. Dia setia karena dia pulang kepadamu. Dia berkomitmen karena dia belum resmi pergi. Energi emosional yang ia investasikan di tempat lain, hubungan intim yang ia bangun dengan pria lain, rencana cadangan yang ia buat, tak satu pun terhitung sebagai pengkhianatan dalam rasionalisasi yang ia bangun dengan cermat. Pengkhianatan fantasi mungkin merupakan hal yang paling umum. Dia secara fisik bersamamu tetapi secara mental dengan versi ideal pria lain. Bisa jadi seorang selebriti, tokoh fiksi, atau cowok dari pusat kebugaran yang tidak pernah ia ajak bicara. Dia membandingkanmu dengan fantasi, menganggapmu kurang, dan mengabaikanmu secara emosional. Dia menjalani hubunganmu seperti biasa sambil menjalani kehidupan khayalan yang kaya yang tidak melibatkanmu. Tubuhnya hadir, tetapi pikirannya berbuat curang setiap hari. Perjalanan kerja, perjalanan bersama teman-teman perempuan, perjalanan apapun tanpamu menjadi peluang untuk pengkhianatan. Tidak mesti secara fisik meski pintunya terbuka. Namun kebebasan dari kehadiranmu, istirahat dari diambil, kemampuan untuk dilihat sebagai seorang individu dan bukan sebagai separuh dari pasangan. Dia menggoda sedikit lebih keras, tertawa sedikit lebih keras, menampilkan dirinya sedikit lebih tersedia. Dia tidak berencana berbuat curang, tetapi dia menikmati kemungkinan bahwa dia bisa berbuat curang. Ekonomi perhatian telah mengubah setiap wanita menjadi pengkhianat potensial. Dia tidak bersaing dengan wanita lain untuk mendapatkan perhatian Anda. Dia bersaing dengan wanita lain untuk mendapatkan perhatian semua pria. Kesetiaannya kepada Anda terus-menerus ditimbang terhadap nilai pasarnya di pasar seksual yang lebih luas. Setiap hari dia menghitung apakah komitmen Anda lebih berharga daripada pilihan potensialnya. Dan media sosial terus menunjukkan pilihan-pilihan itu padanya, membuat rumput tetangga terlihat lebih hijau di mana-mana kecuali di halaman rumahnya sendiri. Inilah kebenaran yang brutal. Dia mulai mengkhianatimu saat dia berhenti bangga padamu, saat dia berhenti mengunggah foto bersama, ketika dia berhenti menyebutmu dalam percakapan, ketika dia menyebut rencana sebagai saya dan bukan kami. Dia perlahan-lahan mengekstrak identitasnya dari hubungan tersebut, menciptakan jarak yang membuat pengkhianatan pada akhirnya menjadi lebih mudah. Dia berlatih menjadi lajang sambil tetap bersamamu. Wanita modern memiliki peluang tak terbatas untuk berkhianat dan tidak bertanggung jawab atas hal tersebut. Setiap aplikasi adalah portal menuju perselingkuhan potensial. Setiap platform sosial adalah pasar untuk mencari perhatian. Setiap interaksi adalah kesempatan untuk mengeksplorasi pilihan.
Dan masyarakat mengatakan padanya bahwa dia hanya bersosialisasi atau menjaga persahabatan. Perilaku yang sama yang 50 tahun lalu merupakan pengkhianatan, kini menjadi perilaku normal kaum wanita. Anda ingin melihat pengkhianatan dalam aksi? Awasi dia dengan ponselnya saat Anda mencoba melakukan percakapan serius. Perangkat itu lebih penting daripada kata-katamu. Pemberitahuan itu lebih penting daripada perasaan Anda. Kemungkinan terjadinya sesuatu yang menarik di sana lebih besar daripada kenyataan yang terjadi di sini. Dia mengkhianati kehadiranmu, perhatianmu, usahamu untuk terhubung demi sensasi dopamin validasi digital. Perbandingan pengkhianatan terjadi setiap hari. Dia menelusuri kehidupan yang diatur, hubungan yang sempurna, gerakan romantis yang belum Anda buat. Setiap unggahan yang memperlihatkan liburan orang lain, kejutan orang lain, kisah cinta orang lain merupakan pengkhianatan kecil terhadap realitas Anda. Dia memilih untuk meracuni rasa puasnya dengan perbandingan terus-menerus, membangun kebencian melalui paparan berulang terhadap hal-hal penting yang dilakukan orang lain saat hidup di balik layar. Dia mengkhianati kepercayaan Anda dengan membagikan kelemahan Anda sebagai hiburan. Ketakutan mendalam yang Anda akui menjadi anekdot yang lucu. Trauma masa kecil yang Anda ungkapkan menjadi pembicaraan saat makan malam. Ketidakamanan yang Anda akui menjadi penjelasannya mengapa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Keterbukaan Anda menjadi mata uangnya dihabiskan secara bebas dalam pertukaran yang membangun hubungannya dengan orang lain sekaligus menghancurkan hubungannya dengan Anda. Pengkhianatan finansial itu halus namun nyata. Pembelian rahasia, akun tersembunyi, uang yang dihabiskan untuk mengelola pilihan lain, keanggotaan pusat kebugaran agar terlihat bagus di mata orang lain, pakaian untuk menarik perhatian, makan malam dengan teman-teman yang mungkin lebih dari itu. Dia menginvestasikan sumber daya dalam segala hal kecuali masa depan kita bersama. Setiap dolar yang dihabiskan untuk validasi eksternal adalah dolar yang dicuri dari kemitraan Anda. Inilah yang tidak dipahami pria tentang pengkhianatan wanita. Seringkali tidak disadari. Dia tidak terbangun dan memutuskan untuk mengkhianatimu. Dia melakukannya secara bertahap, dibenarkan oleh perasaan, divalidasi oleh teman-teman, didorong oleh budaya. Setiap pengkhianatan kecil akan membuat pengkhianatan berikutnya menjadi lebih mudah. Setiap batas yang dilintasi membuat batas berikutnya tidak berarti. Saat dia benar-benar terjerumus dalam hubungan yang emosional, dia benar-benar tidak melihat ada yang salah dengan hal itu. Pengkhianatan terhadap potensi mungkin adalah yang terburuk. Dia berhenti melihat masa depan kalian berdua sebagai masa depan utamanya. Dia mulai membayangkan alternatif, kehidupan yang berbeda dengan pria yang berbeda di tempat yang berbeda. Dia hadir secara fisik dalam hubungan Anda sambil secara mental mengeksplorasi setiap kemungkinan lainnya. Kehidupan yang Anda bangun bersama menjadi hanya satu pilihan di antara banyak pilihan dan biasanya bukan yang paling menarik. Anda tahu dia mengkhianati kesetiaan Anda saat dia berhenti bertengkar dengan Anda. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi karena dia tidak cukup peduli untuk berjuang. Pertarungan membutuhkan investasi. Kemarahan membutuhkan kepedulian. Saat dia berhenti membantah dan berkata apa saja, dia sudah pergi. Dia menyimpan energi emosionalnya untuk hubungan yang penting baginya. Koneksi yang tidak bersamamu. Pengkhianatan ingatan selektif sangatlah kejam. Dia mengingat setiap kesalahan yang kamu buat, tetapi melupakan setiap pengorbanan. Mengkatalogkan setiap kekecewaan, tetapi mengabaikan setiap isyarat. Dia menulis ulang riwayat hubunganmu untuk membenarkan pengkhianatannya saat ini. Dalam versi suntingannya, Anda selalu memiliki kekurangan. Dia selalu menderita, dan pengkhianatannya tidak dapat dihindari. Wanita modern telah diprogram untuk melihat kesetiaan sebagai penindasan. Komitmen sedang ditegakkan, eksklusivitas itu membatasi. Mereka diberitahu bahwa mereka pantas mendapatkan segalanya, harus mengeksplorasi semua pilihan, perlu menemukan diri mereka sendiri. Jadi mereka mengkhianati kesetiaan bukan dengan rasa bersalah, melainkan dengan kesombongan. Mereka tidak curang. Mereka sedang bertumbuh, mereka tidak berkhianat, mereka sedang berevolusi, mereka tidak setia, mereka asli. Rencana cadangan adalah pengkhianatan terbesar, sementara kalian merencanakan masa depan bersama, dia merencanakan masa depan tanpa kalian. Sementara Anda menginvestasikan segalanya dalam hubungan, dia mendiversifikasi portofolionya. Dia tahu persis siapa yang akan dihubunginya jika Anda putus, kemana dia akan pergi, siapa yang akan menghiburnya.
Dia punya strategi keluar yang tidak Anda ketahui keberadaannya. Parasut dikemas saat Anda masih mendaki. Dia mengkhianati Anda setiap kali dia menampilkan kebahagiaan hubungan untuk media sosial, sementara dia sendiri sengsara. Foto-foto pasangan itu menyembunyikan kamar tidur yang mati. Postingan hari jadi tersebut menutupi rasa kesal sehari-hari. Dia lebih tertarik untuk terlihat bahagia daripada menjadi bahagia. Lebih berkomitmen pada citra hubungan Anda daripada hubungan itu sendiri. Pengkhianatan demi mencari perhatian terus terjadi. Atasan berpotongan rendah yang dikenakan saat bekerja. Celana yoga di toko kelontong. Perangkap dahaga Instagram yang dibuat dengan cermat. Dia mengiklankan ketersediaan saat mengenakan cincin Anda. Mencari validasi dari setiap pria kecuali yang berkomitmen padanya. Dia ingin diinginkan lebih daripada dia ingin menjadi milikmu. Inilah hal tentang kesetiaan wanita. Itu tergantung pada perasaan, dan perasaan bisa berubah. Dia setia saat dia merasa dicintai, dihargai, dan bersemangat. Namun perasaan adalah cuaca, bukan iklim. Mereka berubah karena hormon, keadaan, suasana hati. Kesetiaannya sama stabilnya dengan emosinya, yang artinya tidak stabil sama sekali. Anda tidak berpasangan dengan seseorang. Anda berpasangan dengan siapapun yang dia inginkan saat ini. Pengkhianatan lingkaran sosial bersifat strategis. Dia memelihara persahabatan dengan orang-orang yang merusak hubunganmu. Teman yang selalu jomblo dan ingin ditemani. Teman yang bercerai yang mengkhotbahkan kebebasan. Teman pria yang sedang menunggu kesempatannya. Dia mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang memvalidasi pengkhianatannya, menormalkan pikiran-pikiran tidak setianya, mendorong dorongan-dorongan terburuknya. Anda ingin tahu kebenaran tentang mengapa sebagian besar wanita mengkhianati kesetiaan? Karena mereka bisa. Karena teknologi mempermudahannya. Karena masyarakat memaafkannya. Karena konsekuensinya minimal. Karena mereka diajarkan bahwa kebahagiaan mereka lebih penting daripada kehormatan mereka. Karena mereka telah belajar merasionalisasi perilaku apapun yang terasa baik. Karena kesetiaan membutuhkan pengorbanan, dan pengorbanan tidak lagi menjadi mode. Wanita modern memperlakukan hubungan seperti langganan Netflix, dipertahankan saat bermanfaat, dibatalkan saat membosankan, diganti saat sesuatu yang lebih baik muncul. Bertahun-tahun investasi Anda tidak ada artinya jika perasaannya saat ini berkata pergi. Sejarah bersama kalian tidak ada artinya jika keinginannya saat ini mengarah ke tempat lain. Kesetiaan Anda padanya diharapkan. Kesetiaannya padamu bersifat opsional. Dia akan mengkhianatimu saat tidur di sampingmu, membangun koneksi di teleponnya, sementara kamu mendengkur dengan damai, percaya sepenuhnya. Dia akan memiliki urusan emosional di sela-sela perhatian Anda. Saat Anda sedang bekerja di pusat kebugaran, menonton TV, dia berinvestasi pada kemungkinan lain, mempertahankan pilihan lain, mengkhianati Anda dengan cara yang tidak akan Anda sadari hingga terlambat. Pengkhianatan preventif ini sangatlah berbahaya. Dia mengkhianati Anda terlebih dahulu karena dia berasumsi Anda akhirnya akan mengkhianatinya. Membuat rencana cadangan karena dia berasumsi Anda memilikinya. Mempertahankan pilihan lain karena dia memproyeksikan ketidaksetiaannya sendiri kepada Anda. Dia membenarkan pengkhianatannya sebagai asuransi terhadap pengkhianatan potensial Anda, menciptakan jarak yang menjamin kegagalan hubungan. Wanita diajarkan bahwa kesetiaan adalah kelemahan, bahwa memiliki pilihan adalah kekuatan, bahwa perhatian pria adalah mata uang. Jadi, mereka mengumpulkan perhatian seperti kekayaan, menimbun pilihan seperti sumber daya, memperlakukan kesetiaan seperti kemiskinan. Mereka lebih suka kemungkinan teoritis tentang banyaknya orang daripada kenyataan sebenarnya tentang satu orang baik. Yang terburuk saat kau memergokinya melakukan pengkhianatan, kaulah masalahnya. Anda pencemburu, suka mengontrol, dan tidak aman. Dia akan membuat Anda berpikir bahwa mengharapkan kesetiaan adalah racun, bahwa menginginkan kesetiaan adalah posesif, bahwa memperhatikan pengkhianatannya adalah kasar. Dia akan membuat Anda merasa gila karena mengharapkan rasa hormat dasar dari keintiman emosional yang eksklusif. Itulah realitas hubungan modern. Anda tidak berkompetisi dengan pria lain. Anda bersaing dengan kemungkinan yang dimiliki pria lain. Anda tidak berjuang melawan pengkhianatan yang sesungguhnya. Anda berjuang melawan potensi pengkhianatan yang terus-menerus. Anda tidak mencoba untuk membuat seorang wanita tetap setia.
Anda mencoba membuatnya tetap setia di dunia yang menghargai ketidaksetiaan. Kebanyakan wanita mengkhianati kesetiaan tanpa Anda melihatnya karena pengkhianatan telah didefinisikan ulang. Apa yang dulunya merupakan pelanggaran yang jelas kini menjadi area abu-abu. Apa yang dulunya merupakan bentuk ketidaksetiaan yang nyata kini menjadi pemberdayaan perempuan. Apa yang dulu mengakhiri hubungan sekarang menjadi perilaku normal. Standar telah bergeser sejauh ini sehingga mengharapkan kesetiaan dasar menjadikan Anda orang yang tidak masuk akal. Jadi apa yang harus dilakukan seorang pria? Pertama, sadari bahwa kesetiaannya selalu bersyarat. Kedua, pahamilah bahwa Anda tidak dapat mengendalikan kapasitasnya untuk berkhianat, hanya respon Anda terhadapnya. Ketiga, berhentilah mengharapkan kesetiaan tradisional dari wanita modern. Mereka tidak diprogram untuk itu. Keempat, lindungi diri Anda secara emosional dan finansial dari pengkhianatan yang tak terelakkan. Kebenaran pahitnya adalah ini. Di dunia saat ini, kebanyakan wanita akan mengkhianati kesetiaan Anda dengan cara yang tidak pernah Anda duga. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka telah diprogram untuk mengutamakan perasaan daripada kesetiaan, pilihan daripada kewajiban, perhatian daripada keterikatan. Mereka akan mengkhianati Anda tanpa berpikir panjang, ceroboh dan terus-menerus, sembari meyakini bahwa mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Kepercayaan Anda adalah suatu kerentanan. Loyalitas Anda adalah suatu kelemahan. Komitmenmu adalah kurungan yang pada akhirnya akan dia hindari. Wanita yang Anda percayai sepenuhnya mungkin mengkhianati Anda dalam hal-hal kecil setiap hari yang mengarah pada pengkhianatan yang lebih besar yang tidak akan Anda lihat hingga pengkhianatan tersebut menghancurkan semua yang telah Anda bangun bersama. Jangan bilang Anda tidak diperingatkan.